Soal yang pertama itu soalnya isotermal dilanjutkan dengan isobarik, dan untuk yang ditanyakan itu untuk diagram PV-nya, usaha total dan kalor total. Untuk yang pertama itu disuruh menentukan proses pada diagram PV-nya. Jadi untuk yang pertama itu untuk proses isotermal, gambarnya itu melandai dari A ke B karena suhunya itu tetap, dan yang kedua itu ada isobarik di mana tekanannya itu tetap sehingga dia bentuknya itu lurus ke arah kanan. Kedua itu menghitung usaha total yang dilakukan gas. Yang pertama untuk proses isotermal menggunakan rumus WAB sama dengan nRT ln VB per VA. Untuk N-nya itu 1 mol dikali R-nya 8,314 dikali T-nya 300 dikali ln VB-nya itu 3, VA-nya itu 1, hasilnya 2740,15877 Joule. Dan yang untuk yang kedua itu untuk proses isobarik menggunakan rumus W sama dengan P delta V, dan untuk P-nya itu menggunakan rumus nRT per VB yang hasilnya itu 831,4 PA. Nah, kita masukkan ke rumusnya sehingga W sama dengan 831,4 PA dikali dalam kurung 4 dikurang 1, hasilnya 1, sehingga untuk W-nya itu 831,4 Joule. Nah, untuk W totalnya kita jumlahkan dari yang isotermal dengan isobarik itu 2740,15877 ditambah 831,4, hasilnya 3571,55877 Joule. Yang ketiga itu menghitung kalor total. Yang pertama untuk yang isotermal menggunakan rumus Q sama dengan W, hasilnya 2740,15877 Joule. Nah, yang untuk yang kedua untuk isobarik, Q sama dengan delta U ditambah W menggunakan rumus 3/2 NR dalam kurung TC dikurang TB ditambah PC dalam kurung VC dikurang VB, dan untuk setelah dijabarkan dan disubstitusikan itu hasilnya 2078,5 Joule. Nah, untuk Q totalnya dijumlahkan yaitu dari isotermal dengan isobarik yaitu 2740,15877 Joule ditambah 2078,5 Joule, hasilnya 4818,66 Joule. Yang kedua yaitu adiabatik dilanjutkan dengan isohorik, dan yang ditanyakan itu diagram PV-nya, kemudian perubahan energi total dan usaha total. Soal yang kedua, yang pertama untuk diagram PV-nya itu yang pertama itu ada A ke B itu proses adiabatik itu curam, dan kemudian yang kedua itu B ke C itu proses isohorik itu lurus ke bawah karena untuk volumenya itu tetap. Kemudian yang kedua untuk menghitung perubahan energi dalamnya atau delta U totalnya, yang pertama ada di keadaan awal itu P1 V1 sama dengan nRT, dan setelah dijabarkan itu untuk T1 nya itu 10 pangkat 6 per NR. Untuk pertama keadaan akhir untuk adiabatik menggunakan rumus P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma, dan setelah disubstitusikan nilainya untuk mencari P2 nya itu mendapatkan hasil 1,5874 dikali 10 pangkat 6 pas ke PA. Dan yang kedua untuk keadaan akhir untuk isohorik itu menggunakan rumus P3 V3 sama dengan nRT3. Nah, kita cari T3 nya, dan setelah disubstitusi hasilnya itu 2 dikali 10 pangkat 5 per NR. Nah, selanjutnya dihitung perubahan energi totalnya menggunakan rumus delta U sama dengan 3/2 NR dalam kurung T3 dikurang T1, dan disubstitusikan nilainya sehingga hasilnya itu 1,2 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, untuk yang ketiga untuk menghitung usaha pada proses adiabatik menggunakan rumus delta U sama dengan W, di mana rumusnya itu 3/2 NR
dalam kurung T2 dikurang T1, kemudian disubstitusikan nilainya 3/2 NR dikali 0,5874 dikali 10 pangkat 6, itu hasilnya 0,8811 dikali 10 pangkat 6 Joule. Nah, karena W itu sama dengan min delta U, sehingga untuk W pada adiabatik itu minus 0,8811 kali 10 pangkat 6 Joule. Ketiga itu proses isotermal lanjutkan dengan adiabatik, yang ditanyakan itu diagram PV, usaha total, dan perubahan energi. Soal yang ketiga untuk proses diagram PV-nya itu yang pertama AKB itu isotermal itu agak landai, yang kedua itu BC itu adiabatik, itu curam. Nah, untuk yang kedua, untuk menghitung usaha total yang proses isotermal menggunakan rumus WAB sama dengan nRT ln V2 per V1, dan setelah dimasukkan nilainya itu hasilnya 2304,6408 Joule. Dan untuk proses adiabatik menggunakan W sama dengan min delta U. Nah, untuk delta U nya itu menggunakan rumus 3/2 dikali nRT dikali dan setelah dimasukkan nilainya itu hasilnya min 1247,100 Joule. Nah, untuk usaha totalnya dijumlahkan dari proses thermal dan adiabatik sehingga hasilnya itu 1057,5808 Joule. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk menghitung perubahan energi dalam. Yang pertama untuk energi dalam total itu menggunakan rumus delta U. Nah, untuk hasilnya itu min 1247,100 Joule. Dan untuk yang kedua yaitu kalor totalnya itu untuk proses itu thermal kalornya itu 2304,6408 Joule, dan untuk adiabatik itu untuk Q-nya itu 0, sehingga untuk Q totalnya itu 2304,6408 Joule.